eh, terkendala ini ya, terkendala Zoom-nya. Saya kurang tahu juga apa belum diupdate atau gimana. Oke, jadi pertemuan setelah UTS nanti kita akan fokuskan ke integral. Integral, saya kira di SMA sudah dapat ya integral. Apa intinya mungkin kalian juga sudah pernah menggunakan juga seperti integral parsial, ya, kemudian substitusi dan metode-metode integral lain, ya, kemudian juga mencari mencari integral tertentu, ya, di mana kita menghitung integral yang ada batas atas dan batas bawahnya, ya. Nah, intinya kita akan mereview beberapa konsep integral tersebut yang sudah kalian peroleh di SMA, dan nanti mungkin ada beberapa hal yang di SMA belum pernah kalian dapatkan, dan itu sebagai pengayaan ya di materi pasca UTS ini. Ya. Nah, untuk mengawali materi pasca UTS, kita mulai dari integral tak tentu. Ya, integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Jadi, secara gampangnya integral tak tentu itu adalah operasi balikan atau inverse dari turunan. Ya, kalau sebelum UTS kita memiliki fungsi ya dari konsep limit ya, bahwa turunan itu adalah ketika kita nilai fungsi itu nilai x-nya kita ubah sedikit, berapa perubahan nilai y-nya ya ketika dilimitkan. Nah, dari situ kita mendapatkan beberapa rumus-rumus untuk mencari turunan suatu fungsi ya, fungsi mulai dari fungsi aljabar, kemudian fungsi logaritma, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri dan lain sebagainya. Ya, dari situ kita peroleh ya, kalau kita punya bentuk fungsi seperti ini, maka turunan pertamanya seperti ini. Juga turunan kedua, turunan ketiga ya. Jadi kalau misalkan saya di sini punya fx ya, fx kita turunkan pertama ya, f aksen x, di mana f aksen x adalah turunan dari fx. Nah, kalau kita turunkan lagi menjadi f double aksen x, di mana f double aksen atau turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama, dan seterusnya ya, sampai mungkin f triple aksen dan seterusnya. Ini adalah operasi turunan. Nah, inverse ya, kebalikan dari operasi turunan itu adalah integral ya. Operasi integral arahnya ke atas. Jadi kalau kita punya f(x), kita integralkan ya, kita akan punya bentuk f besar x misalkan ya. Nah, kalau f besar x ini kita turunkan, kita punya bentuk f kecil x. Jadi pengertian dari integral tak tentu adalah operasi balikan ya. Operasi kebalikan dari turunan. Ya. Ini kalau di buku Purcell kita menggunakan istilah anti turunan. Jadi kalau kita punya f ya, nilai fungsi f itu adalah anti turunan dari f kecil ya. Jika f kecil ini adalah turunan dari f besar. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, operasi kebalikan. Oke. Nah, sekarang contoh. Misalkan kita punya y sama dengan x kuadrat ya. Punya y sama dengan x kuadrat. Kalau ditanya berapa f aksen x ya, turunan pertama berarti kan kemarin 2x ya. Jadi 2-nya kita turunkan ke depan, terus pangkatnya kita kurangi ya. Nah, sekarang kebalikannya, kalau saya mau mencari berapa nilai f besar x ya, yang merupakan tadi simbolnya kita menggunakan integral fx dx, maka kita gunakan operasi kebalikannya ya. Jadi ya, pangkatnya kita tambah 2 plus 1 ya. 2 plus 1 ya. Nah, di sini kita tambahkan koefisien sepertiga ya, sama dengan sepertiga x pangkat 3. Kenapa kita peroleh
kita masukkan sepertiga? Karena nanti pada saat f besar x ini kita turunkan, kan akan kita taruh ke depan, ya. Sehingga harus ada pembagi 3 di situ, sehingga koefisien depan ini menjadi 1. Ya, seperti itu. Oke, jadi dari sini kita dapatkan bahwa sepertiga x pangkat 3 adalah integral dari fx, ya, integral dari atau anti turunan dari nilai dari fungsi x kuadrat. Itu adalah sepertiga x pangkat 3. Nah, sekarang saya tanya, tadi kan sepertiga x pangkat 3 adalah integral dari fx. Ya. Kenapa kita sebut sepertiga x pangkat 3 adalah integral dari fx? Karena kalau sepertiga x pangkat 3 ini kita turunkan, ya. Jadi misalkan kita turunkan dfx, kita turunkan terhadap dx, itu sama dengan ya 3 kali sepertiga 1 kali x pangkat 3 minus 1 x kuadrat. Ya, ini adalah jadi kita bisa membuktikan kalau sepertiga x pangkat 3 adalah integral dari x kuadrat. Nah, apakah integral dari x kuadrat hanya sepertiga x pangkat 3? Ya, ternyata tidak, ya, karena kalau saya punya misalkan sepertiga x pangkat 3 plus 5, berapa turunan dari sepertiga x pangkat 3 plus 5? Misalkan saya punya fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus 5. Kira-kira berapa? Coba saya tanya. Arifah Rahma. Halo Arifah. Oke ya. Arya Sanjaya. Masih di situ. X kuadrat plus 0, Pak. X kuadrat plus 0 ya. Tapi nilai turunnya adalah x kuadrat plus 0 sama dengan x kuadrat. Kenapa? Karena 5 itu kalau kita turunkan karena konstanta sama dengan 0. Ya. Sekarang kalau nilai fx-nya adalah sepertiga x pangkat 3 plus 100, hasilnya sama, kalau kita turunkan dapat x kuadrat. Jadi ketika kita menuliskan integral tak tentu dari suatu fungsi, ya, kita harus menuliskannya seperti ini. Berarti integral fx dx itu sama dengan fx plus konstanta. Ya. Jadi jangan sampai lupa, kalian tambahkan c, itu adalah konstanta, berapapun nilai konstantanya. Ya, karena setiap kita masukkan konstanta di sini, maka jika kita turunkan, itu hasilnya sama dengan fx kecil. Ya. Jadi tadi saya contohkan, misalkan f besar x adalah sepertiga x pangkat 3 plus 100, maka kita turunkan pun hasilnya x kuadrat. Plus 0, hasilnya juga x kuadrat. Plus 5, hasilnya juga x kuadrat. Sehingga kita gunakan bentuk umum. Ya, fx plus c. Dimana c ini adalah konstanta. Itu adalah menyatakan integral tak tentu. Ya, notasinya seperti ini. Ini adalah fungsinya. Ini adalah fungsi integralnya. Dan ini adalah konstanta. Konstanta integrasi. Ya. Jadi kalau kalian menghitung nilai integral tak tentu, ya, atau nilai anti turunan, ya, atau inverse dari turunan, maka jangan sampai lupa untuk mencantumkan plus c di belakang ini. Nanti kalian ngitung integral tak tentu kalau nggak ada plus c-nya, itu nilainya dikurangi, ya, karena ini penting. Nah. Oke, itu adalah pengertian dari integral tak tentu. Nah, sekarang bagaimana rumus-rumus integral? Ya, sebagian besar rumus integral dapat kita ambil atau kita dapatkan, kita simpulkan dari rumus-rumus
turunan ya. Rumus-rumus turunan kan kemarin tadi contohnya untuk fungsi aljabar ya. Kalau kita punya fungsi U pangkat M ya misalkan ya, maka integralnya adalah 1/m plus 1 pangkat U pangkat M plus 1 ya. Plus C. Nah ini contoh seperti ini. Nah terus kemudian kemarin kita peroleh bahwa turunan dari ln X dari ln U adalah 1/U ya. Berarti kalau kita integralkan 1/U kita peroleh ln U. Ya. Jadi kita ambil dari rumus-rumus turunan ya. Turunan dari sin X sama dengan cos X ya. Berarti integral dari cos X sama dengan sin X ya. Kemarin turunan dari cos X adalah min sin X, sehingga integral dari sin X adalah min cos X. Jadi seperti ini kita ambilkan dari turunan. Nah, ini nanti rumus-rumus integralnya saya share ya. Nah, biasanya memang rumus integral itu mengintegralkan jauh lebih susah dibandingkan menurunkan ya. Jadi tentu materi pasca UTS ini akan relatif lebih susah dibandingkan materi sebelum UTS ya, karena kalau sebelum UTS kita tinggal mengikuti rumus. Nah, kalau pasca UTS mengintegralkan, tidak semua fungsi yang akan kita integralkan itu ada kecocokan dengan rumus yang ada. Jadi nanti untuk integral ada teknik-teknik pengintegralan, mulai dari integral parsial ya, kemudian integral substitusi ya, substitusi menggunakan trigonometri ya, dan lain sebagainya. Itu untuk menghitung integral dari suatu fungsi. Jadi nanti kalian bisa menggunakan rumus yang ada atau di pertemuan berikutnya menggunakan teknik-teknik khusus untuk mengintegralkan. Ya, jadi ini nanti saya berikan daftar rumusnya atau bisa kalian cari sendiri di internet ya. Nah, ini contoh yang makin rumit ya. Seperti ini. Oke, nah sekarang kita contohkan saja ya. Kita contohkan saja bagaimana menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi ya. Sekarang kalian diminta menghitung berapa integral dari akar pangkat 3Z dz ya. Nah, untuk bentuk seperti ini ya, kita menggunakan pertama adalah rumus ini. Untuk rumus fungsi aljabar ya. Kita menggunakan rumus fungsi aljabar. Nah, jadi kita ubah dulu ini menjadi integral ya. Z pangkat 1/3 dz ya. Dari sini berarti U sama dengan Z ya, kemudian M sama dengan 1/3. Nah, kemudian kita tinggal cocokkan dengan rumusnya. Jadi integralnya sama dengan U yaitu Z pangkat 1/3 plus 1 yaitu pangkat 4/3 per M plus 1 1/3 plus 1 ya, sama dengan 3/4 kali Z pangkat 4/3 atau sama dengan 3/4 Z kali akar pangkat 3 dari Z ya. Nah, ini adalah integralnya. Jangan lupa plus C. Jadi kita sesuaikan dengan rumus yang cocok untuk fungsi yang akan kita integralkan. Oke, nah sekarang contoh lagi. Contoh menghitung integral dari fungsi berikut ya. Jadi fx-nya adalah ini, adalah fx. Nah, kita cari, oh ternyata kalau langsung berbentuk seperti ini tidak ada rumus yang cocok. Nah, kita lihat dari sifat integral ya. Pertama adalah tadi kita menggunakan rumus fungsi polinom atau fungsi pangkat ya di sini ya, fungsi aljabar. Kita juga menggunakan sifat distributif atau sifat linearitas dari integral. Kalau kita punya penjumlahan fungsi, maka
integralnya adalah penjumlahan dari integral masing-masing fungsi. Nah, jadi kita bisa kita pecah menjadi integral dari x akar x dx min integral dari x akar x dx. Ya. Ini kita hitung sama dengan integral dari x pangkat setengah dx dikurangi integral x pangkat 3/2. Ya. Kita tinggal ubah, berarti menjadi 2 ya kali setengah kita tambahkan 1 menjadi x pangkat 3/2 ya per 3/2 hasilnya dikurangi x pangkat 5/2 per 5/2 ya, plus c. Nah, sebenarnya yang depan ini plus C1 misalkan ya, belakang plus C2. Kemudian ini kita sederhanakan jadi 2/3 x pangkat 3/2 plus C1 dikurangi 2/5 x pangkat 5/2 per plus C2. Nah, ini C-nya kita gabungkan jadi dikurangi 2/5 x pangkat 5/2 plus C. Ya. Ini adalah hasil integralnya. Itu ya. Kita menggunakan dua rumus pangkat dan rumus sifat distributif. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang integral akar x dx itu dari mana ya, Pak? Yang awal. Yang ini? Iya. Sorry. Yang ini? Bukan, Pak, yang soal nomor 2. Oh, soal nomor 2. Nah, ini kan fx kan sama dengan 1 min x kali akar x, ya kan? Nah, ini kita kalikan di sini. Sama dengan 1 kali akar x dikurangi x kali akar x akar x. Oh, dikalikan itu ya, Pak? Iya. Ini kan iya, fx-nya yang ini. Iya, Pak. Udah paham, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, itu adalah dua contoh untuk penerapan aturan atau rumus aljabar ya, rumus integral dan fungsi aljabar. Tadi formulanya kita gunakan yang ini dan juga kita gunakan sifat distributif ya. Sifat distributif adalah penjumlahan dan pengurangan dari fungsi. Nah, sekarang contoh lagi ini mungkin kita masih menggunakan sifat yang tadi ya, yang angkat ya. Tapi kita lihat di sini ya, kita akan menggunakan substitusi ya. Substitusi misalkan di sini kita misalkan yang di dalam ini adalah u ya. Jadi x pangkat 3 plus 2 adalah sama dengan u. Berarti jika kita turunkan du itu sama dengan du dx ya. Du dx kita turunkan u terhadap x itu adalah 3x kuadrat. Nah, berarti du sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, kita peroleh bentuk du di sini. Ini adalah u, ini adalah du. Sehingga bentuk ini ya, ini menjadi bentuk integral u kuadrat du. Ya. Nah, ini untuk mendapatkan bentuk mendapatkan substitusi u ataupun yang lainnya itu tentu nanti dengan memperbanyak latihan ya. Karena di situ nanti dengan semakin kalian banyak latihan, kalian bisa nandain, oh ini turunannya yang dalam ya, ini bukan turunannya ya. Kalau kalian cukup beruntung dengan substitusi yang kalian peroleh, nanti fungsi yang akan kalian integralkan akan jauh lebih mudah ya. Tapi tidak semua soal akan langsung kelihatan. Kalian kan langsung kelihatan ya, di sini x pangkat 3, di sini x kuadrat. X kuadrat itu turunan dari x pangkat 3. Nah, itu bisa
disubstitusikan. Nah, ini kebetulan langsung kita peroleh ya, peroleh bentuk DU-nya. Nah, kalau ini langsung kita integralkan menjadi ya tadi U pangkat 3 per 3 ya plus C sama dengan U itu tadi adalah X pangkat 3 plus 2 ya pangkat 3 per kali sepertiga ya plus C. Nah, ini contohnya. Jadi biasanya dilihat yang U-nya itu dia pangkatnya lebih tinggi atau dia merupakan integral ya dari fungsi yang di luar ini. Nah, ini contohnya. Kalau kita menggunakan aturan substitusi ya. Oke, yang ini ada yang mau ditanyakan? Itu contoh yang substitusi. Ada yang ingin ditanyakan? Masih gampang ya kalau ini ya, masih kelihatan soalnya. Ini X pangkat 3, sini X kuadrat. Ya. Sehingga cukup mudah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita coba lanjut pengerjaan ke contoh berikutnya. Ya. Nah, sekarang ini adalah contoh untuk ya untuk aturan yang belum saya tunjukkan ya. Karena integral dari per U du ya itu sama dengan ln U plus C. Nah, ini aturan nomor berapa berarti ya? Rumus nomor 5 ya, rumus nomor 5 ya, integral dari per U du sama dengan ln absolut U plus C. Nah, kita lihat di sini. Oh, yang di bawah ini ya, dia pangkatnya pangkat 1 atau fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear ini bisa kita misalkan U sama dengan 2 plus 3X, sehingga DU sama dengan 3 DX ya, sehingga DX sama dengan sepertiga DU. Nah, sekarang kita substitusikan yang ini ke DX, kemudian yang ini tadi menjadi U, sehingga kita peroleh integralnya menjadi integral ya sepertiga DU per U ya, kita keluarkan ke sini jadi sepertiga integral DU per U sama dengan sepertiga dari ln ya, U plus C ya, atau sama dengan sepertiga kali ln U-nya tadi 2 plus 3X ya, 2 plus 3X plus C. Nah, konstanta kalau mau dikalikan, mau dibagi, mau dipangkatkan, hasilnya konstanta ya, sehingga kita tetap bisa menuliskan sebagai C. Nah, ini contoh untuk integral yang hasilnya logaritma ya. Nah, dari sini nanti kalian dengan sering berlatih, kalian bisa nandain, oh kalau fungsi seperti ini fungsi linear, oh berarti bisa substitusi. Jadi kita gunakan bentuk du per U ya. Atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian contoh lagi. Nah, di sini contoh eksponen ya, fungsi eksponen. Nah, ini kita menggunakan rumus nomor 6 kalau nggak salah ya. Bahwa integral dari E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U plus C ya. Nah, kalau eksponen ada eksponen X berapa, nah itu harus ya kita menggunakan rumus integral eksponen. Nah, kita lihat di sini. Nah, biasanya fungsi yang akan dimisalkan itu bentuknya lebih rumit ya. Misalkan dia ditambahkan atau dipangkatkan ya atau seperti apa. Nah, itu biasanya itu yang akan dimisalkan sebagai itu. Nah,
Nah, sekarang kita pilih di sini E pangkat X plus 1 sama dengan U. Berarti DU sama dengan E pangkat X dx. Ya. Nah, kita lihat, oh di sini kita punya E pangkat X dx. Berarti ini sama dengan DU. Berarti tinggal kita integralkan. Integral U pangkat 3 DU sama dengan 1/4 U pangkat 4. Yes. U pangkat 4 ya, plus C. Nah, tinggal kita masukkan U-nya sama dengan 1/4 ya, kali E pangkat X plus 1 pangkat 4 plus C. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lihat bentuk fungsinya, kita amati, oh ini lebih cocok masuk atau kita gunakan rumus yang mana, yang tadi pangkat atau eksponen atau logaritma atau nanti mungkin trigonometri atau mungkin yang siklometri. Nah, kalian amati dulu dari fungsi yang akan kalian integralkan. Jadi kalau turunan itu biasanya kan langsung kita operasikan ya, kalau penjumlahan ya langsung kita turunkan. Tapi kalau integral nggak bisa, dia harus diamati dulu fungsinya, bentuk fungsinya, baru dicocokkan dengan rumus yang ada. Ya, karena yaitu cocok-cocokan dan harus lebih sering latihan untuk mengerjakan integral. Ya. Oke, itu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi terkait penggunaan rumus integral. Nah, nanti ini saya share, terus bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang di buku yang kemarin saya share ya, di buku Kursor bagian integral. Dan nanti ini rumusnya saya share. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, jadi sekali lagi bagi yang tadi di awal belum datang, jadi minggu depan ya 2 pertemuan akan dijalankan secara asinkron. Nanti akan saya siapkan video pembelajarannya, video materinya, karena saya ada penugasan dari UPN ya di luar kota ya, yang tidak mungkin untuk memberikan kuliah secara sinkron. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, maka materi pada siang hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.